Kutanang pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Salam pertama kurang semangat, aku ulangi sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru semangat. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan min qala Allah ta'ala fi kitabihil karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nabiuna sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'min. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berbahagia indah kita dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian marilah kita memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan dan dimanapun kita berada, untuk kita mengharap syafaatnya Nabi besar Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka Nabi berurusan man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyara marrah. Barang siapa berselawat kepada saya sekali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Isi berselawat 10 kali, Allah berselawat 100 kali. 1 juta kali Allah berselawat ratusan juta. Nah, jadi semakin buai kita berselawat, maka semakin buai rahmat Allah. Kemudian kepada para ahli sahabat sekalian yang telah berjuang sehingga sampailah kepada kita Islam ini yang kita banggakan. Yang kami hormati Bapak Gici Kepala Kampung Obok, kemudian juga seluruh perangkat Kadus Kau, kemudian juga Ketua PPG, Ketua Pemuda, Ketua PKK, kemudian juga yaitu yang kami muliakan pengurus jamaah Imam Khatib Bilal, kemudian juga yang kami muliakan yaitu rekan kami seperjuangan sebagai dai perbatasan. Beliau sudah berhasil di Desa Obok, pesantren sudah berdiri alhamdulillah. Walaupun oda ia isi kan, yang penting sadah-sadah perjuangannya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bu? Sehat? Bapak sehat? Alhamdulillah, yang penting kita sehat Pak. Walaupun kantong udah jatuh kan lagi kan. Sehat jasmani, sehat rohani. Jadi alhamdulillah, di mana pada malam ini kita telah dapat dipertemukan Allah di dalam masjid yang mulia ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu kami memperkenalkan diri pribadi. Nama seperti disebut oleh Ustaz Suparman tadi, Muhammad Iskandar ya. Jadi asli sekarang di Sumusalam, Kampung Labuan Haji Naim, dari awal Aceh. Tapi
tapi kena wajib umum. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, saya alhamdulillah istri masih satu ya, belum dua kan. Kemudian anak 3. Kemudian tugas sebagai dai perbatasan. Sudah sekitar 17 tahun, mulai dari Kota Cane sampai ke Subuh Salam. Kalau Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita mengadakan perjalanan, ada yang berjalan dari sini ke Subuh Salam, ada yang berjalan dari sini ke Medan. Jadi Isra secara bahasa artinya adalah perjalanan. Siapa yang berjalan dan siapa yang diperjalankan? Yang memperjalankan Allah. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Jadi gelarna Isra. Mi'raj adalah naik tangga, naik langit pertama, langit kedua, langit kepitu. Nah, gelarnya Mi'raj. Jadi maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi bakunya kita mi'raj Bapak-bapak Ibu, yaitu sembahyang. Asa sembahyang mi'raj karena langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat. Odah cukup dengan wa aqimus shalah. Seperti wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan ibadah umrah. Tapi sembahyang langsung dijemput oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini tujuannya adalah untuk menjemput sembahyang 5 waktu sehari semalam. Kemudian linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah. Buat tanda-tanda kebesaran Allah. Istri kita tanda kebesaran Allah, anak kita tanda kebesaran Allah. Kemudian langit dan bumi tanda kebesaran Allah. Jadi bakunya kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu Allahu Akbar. Walaupun kita sudah melihat orang kaya, orang hebat, orang berjabatan, tapi begitu kita salat Allahu Akbar, siapa yang besar? Allah. Jadi mengalahkan kekayaan orang, mengalahkan jabatan orang lain, mengalahkan kehebatan orang lain. Maka itulah salat itu merupakan ibadah yang bainal abdi wa rabbi, antara seorang hamba dengan Allah, bermunajat. Jadi kita berdialog dengan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi begitu kita membaca surah Al-Fatihah, hamadani abdi, hamba sudah memuji saya, kata Allah. Jadi dialog, kan apa yang kita ucapkan Allah menjawab. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wali abdi masa'al, untuk hamba apa yang dia minta. Jadi salat yaitu dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehari semalam kita membaca Al-Fatihah sebanyak 17 kali di 17 rakaat. Berselawat 3 kali Bapak Ibu rahimahullah. 3 kali kita berselawat. Berarti berselawat kita 16 kali, karena subuh sekali kecak, kan begitu. Yang lain 2 kali di rakaat kedua, rakaat kedua, rakaat keempat, kan begitu. Jadi dan di bagas sadari sada berngin kita berselawat kepada Nabi 16 kali. Jadi itulah menandakan seseorang yang mukmin. Apa tandanya? Dia berdialog dengan Allah sehari semalam, yaitu 17 kali, 5 waktu, ya, 5 waktu 17 rakaat Bapak Ibu rahimahullah. Jadi
Oleh sebab demikian, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan Allah tanda-tanda kebesarannya. Di antaranya Bapak Ibu rahimakumullah adalah tanda kebesaran Allah ketika beliau dalam perjalanan Isra Mi'raj, di mana pada waktu itu dinampakkan ada orang yang perutnya itu lebih besar dari masjid ini. Perutnya lebih besar dari masjid. Kemudian ditusuklah pakai pisau, ya. Kemudian keluarlah nanah dan darah, kemudian kembali. Apa itu ya Jibril? Dia adalah dari umatmu, ya'kulul haram war riba, yaitu yang memakan harta haram dan harta riba. Jadi riba itu apa Ibrahim Abdullah? Itu sekarang kita lihat rentenir, ya. Rentenir kita berutang 1 juta, bayar 1.200.000. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu dainin fihi ziyadah fahuwa riba. Setiap utang yang bayarannya yaitu lebih, itu adalah riba. Jadi itulah orang-orang yang memakan harta haram, harta riba, nanti perutnya besar di hari kiamat. Kemudian ada lagi orang yang menggunting-gunting lidahnya. Begitu lidahnya digunting kembali seperti semula. Ditanya, siapa itu ya Muhammad? Itulah umatmu yang suka mengumpat, suka membuka aib orang lain, suka mengadu domba. Jadi di sini nggak ada Bapak Ibu rahimahullah, ya. Oda lot, oda alhamdulillah. Jadi kenapa Bapak Ibu rahimahullah? Karena orang yang kita buka aibnya, orang yang kita gosip, dia berpahala. Jadi kata Nabi dalam sebuah hadis, ada orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Manil muflis, siapa yang bangkrut itu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, orang yang rajin salat, rajin puasa, rajin zakat, rajin haji, rajin baca Quran, rajin berzikir, tetapi mulutnya tidak berhenti menggunjing orang lain, tidak berhenti membuka aib orang lain, tidak berhenti yaitu dia memfitnah orang lain. Diambillah yaitu dosa-dosa orang lain ditimpakan kepadanya, kemudian pahalanya diberikan kepada orang yang dia gosip, orang yang dia yaitu fitnah. Apabila habislah pahalanya, maka dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah, kan? Itu adalah yang dilihatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian berjalan lagi Nabi melihat ada sekelompok manusia, hari ini dia menanam padi, hari ini juga panen. Hari ini ditanam, hari ini panen. Dipanen yang ini di belakang kota Sad. Jadi ditanya, manhum ya Jibril, siapa itu ya Jibril? Hum min ummatika, mereka adalah umatmu yang rajin bersedekah. Jadi semasa hidupnya Bapak Ibu rahimahullah rajin berzakat. Begitu panen sawit, lot 2 ton, sekali panen batin golot kepena juga sedang 6 juta. Berarti wajib dia keluarkan dalam 1 juta yaitu 25.000. Gue udah Pak Ibu rahimahullah Cito kecar, tapi walaupun Cito lot rayuan setan ulang kau keluarkan rugi kok, kan? Jadi orang yang rajin bersedekah itu seperti orang menanam padi, begitu dituai berbuah di belakang, begitu ditanam sudah masak di belakang. Jadi laginya urung-urung yang rajin bersedekah Ibu rahimahullah, uronyo dipula, uronyo panen. Jadi punah di kampung laginya, oda lo kan hari kiamat pecah. Taruh bio. Bapak Ibu rahimahullah, itulah diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab demikian, bagaimana bersedekah Bapak Ibu rahimahullah? Bersedekah itu adalah
yang akan membela kita. Sehingga apabila meninggal dunia, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ketika orang meninggal dunia, dia minta, ya Allah kembalikan saya ke dunia, saya akan bersedekah. Jadi waktu dia hidup, dia nggak mau bersedekah, pelit ia, kedekut ia. Jadi begitu ia meninggal, ia tadingkan karina, sapo begah, jabuna munde, kan begitu. Jadi terbayang Bapak Ibu rahimakumullah ya, ada harta banyak, kebun sawit lebar, istri cantik, ya kan? Meninggal nanti tinggal semua istri dikawini oleh orang lain, harta di orang lain, kan? Maka oleh sebab demikian, semasa kita hidup di dunia, maka bersedekah. Ini masjid kita ini, Bapak Ibu rahimakumullah, memerlukan yaitu dinding misalnya. Saya Bapak DC sekian semen, saya yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang ada sama kita di dunia ini, baik itu harta kita akan meninggalkan kita, atau kita meninggalkan harta yang kita bawa adalah amal kebaikan, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum di Isra Mi'rajkan, beliau lagi tertidur di dekat Ka'bah, antara Ka'bah dan Hijr Ismail. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat nanti Ka'bah, yang belum pergi umrah, buka YouTube. Jadi Ka'bah, tulis Ka'bah, di situ nampak gambarnya, Bu ya. Jadi sekarang sudah mudah. Jadi niatkan sama Allah, ya Allah rezekikan kepada saya untuk pergi haji dan umrah. Kapan Bu berdoa itu? Berdoa selesai sholat. Berdoa yang paling afdal adalah di tengah malam. Karena di tengah malam kala medap, kita mendoa kepada Allah. Jadi begitu kita mendoa, Allah mengabulkan. Kenapa? Karena malam banyak orang tidur, kita bermunajat, berdoa kepada Allah. Apa doa kita? Allahumma rzuq hajja wal umrah. Ya Allah, anugerahkan kepada saya haji dan umrah. Jadi ulang yang ani injil kudus sadagoni, kan? Jadi ya Allah, yang maha kaya, kayakan saya, turunkan uang 1 goni. Begitu diturunkan, kena leher kita patah, ya kan? Jadi doanya adalah untuk bisa haji dan umrah. Jadi tidak tentu doa itu Bapak Ibu rahimakumullah ya, dikabulkan Allah. Kemudian lagi tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibangunkan oleh malaikat Jibril. Kum ya Muhammad. Bangunlah Nabi Muhammad, lalu dibedahlah dadanya. Dibedah dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dikeluarkanlah dari situ, yaitu sifat-sifat yang tidak mulia, sifat angkuh dikeluarkan, sifat sombong dikeluarkan, sifat hasad dikeluarkan, sifat egois dikeluarkan, ya. Dimasukkanlah dengan sifat sabar, sifat pemaaf, sifat yaitu tawadhu. Kemudian dibersihkan kembali hati Nabi dengan air zam-zam. Itulah bedah pertama di dunia, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi malaikat Jibril membedah hati Nabi Muhammad. Apa artinya Bapak Ibu rahimakumullah? Kita harus bersih hati kita harus bersih. Ulang lot di hati kita, yaitu dengki. Ulang lot sombong. Coba kita lihat Bapak Ibu tukang parkir. Tukang parkir ini mulai pagi berangin, ia selalu menjaga mobil-mobil mewah, mobil nggak mewah masuk ke semuanya. Kereta baru, kereta butut masuk semuanya. Tapi dia nggak sombong. Begitu mobil-mobil mewah itu datang, orang punyanya mengambil kembali, dia tidak merasa sedih. Jadi begitu, kalau kita kaya jangan sombong, kalau kita miskin jangan sedih. Kenapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aja betul amrin mu'min, inna amrahu kullahu khair.
Saya sangat takjub, sangat kagum dengan orang beriman. Semua urusannya baik. Kalau dia diberi harta, dia bersyukur. Banyak dia bersedekah, banyak dia menyantuni anak yatim, banyak dia berbagi, kan? Apabila dia yaitu ditimpa kesusahan, sakit, dia bersabar. Maka lebih baik bagi orang beriman. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, itulah hati kita itu harus bersih. Apalagi kita sebentar lagi mau menyambut bulan suci Ramadan. Kadang-kadang begitu kita lihat tetangga kita sudah bangun rumah baru, ya kan? Hangat ateta. Begitu tetangga beli kereta baru, ya kan? Mau kita kan begini. Begitu tetangga beli mobil baru, mati. Jadi itu adalah sifat hasan. Hasan itu Bapak Ibu rahimakumullah, ya'kulul hasanah. Dia akan membakar pahala-pahala kebaikan. Pahala ibadah kita itu habis dengan gara-gara hasan. Maka di perkara dunia jangan kita bandingkan kita dengan orang lain. Allah tajdaru ni'mat Allah. Lihatlah ke bawah. Alhamdulillah saya ada mobil, tetangga ada kereta. Alhamdulillah saya lot kereta, tetangga sebelah jalan kaki mah. Alhamdulillah aku boy jalan kaki, tetangga sebelah lumpuh mah. Alhamdulillah aku lumpuh boy mah aku sembahyang. Bari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi masalah dunia Bapak Ibu rahimakumullah, semakin kita tiru, semakin kita yaitu angan-angankan, semakin odah Ta'ala. Kita sholat Bapak Ibu rahimakumullah, sudah bersih hati kita, bersih anggota tubuh kita dari hadas. Kemudian kita menghai bagus, dia tidak menerima kecuali yang munde. Yang haram Allah nggak mau terima. Walaupun kita sedekahkan harta haram, nggak diterima Allah. Apalagi kalau kita bersedekah dari hasil keter, Pak, ya. Bersedekah mah iya, tapi hasilkan hanya sedekah PKP gitu kan. Jadi asik ya Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi dari hasil judi, jadi hasil korupsi dia sedekah. Jadi itu tidak diterima Allah. Bersihkanlah harta kita, sehingga apa yang kita makan, apa yang kita berikan kepada anak kita adalah dari harta yang halal. Odah harta haram. Itu adalah salah satu dari kebersihan yang dituntut oleh agama. Ini di tempat di mana kamu nanti hijrah, kamu dikejar oleh orang kafir, kamu akan berhijrah kemari. Itu dinamakan sekarang Madinatul Munawwarah. Itu tempat hijrah Nabi Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Kemudian berjalan lagi dengan burak ini sampailah ke suatu tempat. Salat lagi di situ. Ini apa? Ini adalah Baitul Laham. Apa itu? Tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian terbang lagi sampai di suatu tempat, yaitu di Bukit Tursina. Bukit Tursina itu adalah tempat dialognya Nabi Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Nabi Musa berdialog dengan Allah. Apa dialognya? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Tuhanku, aku ingin melihatmu ya Allah. Nah, itu Nabi Musa ingin melihat Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Begitu Nabi Musa melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bumi, gunung itu bergoncang. Begitu cepat pingsan Nabi Musa. Jadi belum nampak Allah. Kita tidak bisa melihat Allah di dunia dengan mata kasat mata Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi kita melihat dengan ainil ya, yakin, dengan yaitu keyakinan kita. Disitulah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak nampak dilihat dengan mata. Maka di akhirat nanti akan kita lihat Allah.
kama tarawna lailatal badri, seperti kita melihat bulan purnama. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, berangkat lagi sampailah di Masjidil Aqsa Palestina, salatlah di situ. Kemudian Nabi Muhammad menjadi imam. Lalu Nabi Muhammad selesai salat, di belakangnya itu banyaklah itu roh-roh pada Nabi dan Rasul pada waktu itu. Kemudian barulah Mi'raj. Mi'raj naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, bertemu dengan Nabi, ya, Nabi Adam, ya kan? Kemudian juga di langit keempat bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberi salam, disambut oleh malaikat-malaikat di semua pintu-pintu langit. Jadi kalau kita masuk kan nggak bisa. Kenapa tidak dikenal oleh orang langit? Yang dikenalnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian naiklah ke Rafraful Afza, ke Sidratul Muntaha, sampai dah ke istiwa Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itulah keistiwa itu Bapak Ibu rahimakumullah. Disitulah malaikat Jibril, taqaddam ya Muhammad, taqaddam ya Muhammad, maju ya Muhammad, maju ya Muhammad. Jadi apa kata Jibril? Aku nggak mampu lagi, katanya kan. Jadi begitulah Nabi Muhammad itu lebih mulia dari malaikat Jibril. Kita kalau salat kita bagus, kalau ibadah kita bagus, maka kita lebih mulia dari malaikat. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Kenapa? Malaikat nggak ada makan, nggak ada minum, nggak ada berkeluarga. Dia asik beribadah saja. Wa yahmilu 'arsy rabbika, dan ada malaikat itu yang menanggung arasy. Dia kerjanya adalah untuk, kalau kita disuruh pikul, gerak saja, ya. Gerak itu disuruh pikul, atau kita suruh anak kita, nak kompah gerak ini, empus kejapnya. Itu pun kadang-kadang berat suyah kan, ya kan. Jadi begitulah Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi suhari kiamat waluh malaikat kerjona adalah memikul arasy. Jadi ada malaikat yang bertasbih saja. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Tidak dia itu bosan-bosan bertasbih subhanallah subhanallah alhamdulillah, ya kan. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ada malaikat yang tugasnya meminta ampun untuk orang beriman. Faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunilah umat-umat Muhammad yang bertaubat. Maka kita Bapak Ibu rahimakumullah, ketika puasa sudah dekat ini, kita bertobat kepada Allah dari dosa besar. Kalau ada utang kita bayar. Utang kepada Allah, utang kepada manusia. Ibu-ibu rahimakumullah, si buwe utang isi bapak atau ibu? Biasanya ibu-ibu ada utangnya sama Allah, ada puasa yang tinggal, ya. Jadi nanti masih bulan Sya'ban, maka puasa itu diqadha. Berapa hari kemarin kita tinggalkan diqadha Bapak Ibu rahimakumullah. Jangan sampai bulan puasa yang akan datang, sampai puasa yang tahun lalu masih terutang kepada Allah. Jadi itulah kita bertobat Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga utang kita kepada manusia. Kata Nabi dalam sebuah hadis, tidak ada yang bisa menghalang orang beriman masuk surga illa dain, kecuali hutang. Di kedai pulang hutang jadi puso, ya. Piga utang kuge, ya. Jadi di sana ada lagi dan semua begitu sampai bulan Ramadan kita sudah bersih lahir batin, bertobat dari meninggalkan sholat. Selama ini misalnya sholat kita masih bolong-bolong, maka disempurnakan. Di kebun kita bawa telkung, kita bawa kain. Kadang-kadang beralasan nang kita Bapak Ibu rahimakumullah, dapat sih aku sembahyang Ustaz, karena oda bersih
bajuku kan sering bagi. Dan adalah alasan-alasan kami Allah. Kemarin Bapak Ibu rahimahullah, ada sebuah yaitu pernyataan dari dokter spesialis dalam yaitu Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh. Orang Islam yang meninggal di Rumah Sakit Zainal Abidin banyak tidak husnul khatimah. Kenapa? Pertama adalah ketika dia sakit tidak sholat. Nah, jadi dia sakit nggak sholat, ada alasannya. Nggak bisa kena air, padahal bisa bertayamum. Maka ibu-ibu rahimahullah, orang sakit itu ditayamumkan, nggak perlu dia harus bersih seperti kita, karena dia dalam keadaan odor. Jadi waktu saja dia sempurnakan. Sewaktu ambil tangannya ke dinding rumah sakit itu, kemudian baru bertayamum, ganti daripada wudhu. Nah, jadi begitu Bapak Ibu rahimahullah, banyak yang tidak sholat ketika sakit. Ketika diajarkan la ilaha illallah, nggak mau dia kan, la ilaha illallah, menggeleng dia. Jadi ada juga sebagian Bapak Ibu rahimahullah, kata Nabi, man lazima syai'an mata alaihi. Orang yang membiasakan sesuatu, dia mati dengan sesuatu itu. Nggak mau meninggal dia Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian ditanya sama kawannya, apa kerja kawan ini? Kok nggak mau keluar rohnya? Dia kerjanya adalah begitu dibawa sama kawan, dinampakkanlah kartu bala 6 dulu ya. Dinampakkan sama dia foto kartu bala 6 itu, langsung tertingkat dia. Jadi lo karena begini kan? Karena kerjanya adalah bala itu yang dia kenal, kan nggak pernah dia sholat. Kemudian ada juga orang gini aja. Oda boy ini begikan, bakunain Ustaz. Oda boy kami kadehkan tanganna, begitu. Ditanya sama kawannya, dia ini sering berdiri di lampu merah. Penangkupan kereta 100.000. Berarti langsung tertingkan dia Bapak Ibu rahimahullah. Jadi ada yang lain begitu ditanya kenapa dia tangannya nggak bisa dikembalikan, dikasih 1 juta nggak mau, 2 juta nggak mau, 10 juta nggak mau, ditaruh 100 juta. Begitu 100 juta ditaruh langsung melekat tangannya. Dia korupsi 100 juta kan begini. Jadi begitulah Bapak Ibu rahimahullah, man lazima syai'an mata alaihi. Maka oleh sebab demikian kita sering-seringlah sholat, sering-seringlah. Kemudian ketika Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, shalawatut thayyibatu lillah. Jadi begitu dialog Allah Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi is-sholihin. Jadi bagaimana Nabi ingat kepada umatnya, Allah, umatku, ya Allah, hamba-hambaku yang saleh, selamatkan ya Allah, katanya kan. Jadi kita apakah teringat kepada Nabi? Maka bagaimana cara kita teringat kepada Nabi? Yaitu perbanyaklah selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga banyak-banyak menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sunnah Nabi Bapak Ibu rahimahullah? Di antaranya adalah afsus salam, dimanapun beri salam. Sekarang kita sudah hilang. Begitu bertemu kawan, halo coy, kan gitu kan. Jadi hilang salamnya. Jadi kata Nabi, afsus salam tadkhulul jannata bisalam. Tebarkan salam, maka masuklah surga. Senang bertemu teman kita, saling bahagia. Maka tabassum fi wajhi akhika sedekah, kata Nabi. Senyum samping kita sedekah, ulang senyum nola. Selalu bertemu batang kayu senyum juga, itu dah lain kan gitu kan. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, itu sunnah-sunnah dunia anak ya yatim. Misalnya ada nanti di bulan puasa ada tetangga kita yatim, beli baju anak itu. Nah, sebagaimana anak kita pakai baju,
belikan apa namanya itu daging untuk dia, sebagaimana kita makan daging nih kan. Jadi irhamu mampil ardi yarhamkum mampil sama. Sayangi yang di bumi, Allah sayang kepada kita yang di langit. Itu malaikat-malaikat itu sayang kepada kita semuanya, Bapak Ibu rahimahullah ya. Kemudian apa namanya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turunlah. Kemudian ketika itu diwajibkanlah salat 50 waktu 50 Pak waktu itu. Kemudian turun ke langit keempat bertemu dengan Nabi Musa. Apa yang diwajibkan Tuhanmu ya Muhammad? Yaitu salat 50. Wahai Muhammad, naik lagi Nabi minta dikurangi 5, menjadi 45. Kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, sampailah 5 waktu. Begitu sampai 5 waktu kata Nabi Musa, enggak sanggup itu ya Muhammad. Malu saya minta kurang. Sungai yang mengalir di depan rumah Bapak Ibu. Jadi sungai di depan rumah ini kan. Orang obok, Karina akan pergi. Beridilah kita sehari semalam 5 kali. Lo 5 kali beridi Pak. Sekali dia udah usah. Jadi bakunya bersih. Artinya udah lo sembahyang ya. Tapi salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah. Yang pertama sekali Allah hisab nanti di hari kiamat adalah sembahyang. Apabila sembahyangnya baik, maka semua amalnya diterima Allah. Kalau tidak, fawailul lil musallin, maka dimasukkan dalam neraka wail kan? Dia dalam neraka wail. Kemudian bagi orang yang tidak salat, masalakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian di dalam neraka saqar? Kami enggak pernah salat. Jadi itulah Bapak Ibu rahimahullah, salat ini adalah sebagai janji kita dengan Allah, sebagai ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kontrak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum. Sunnah duha. Kalau malam salat sunat tahajud. Pidomi Allah ya Tuhanku, Engkaulah orang yang maha kaya, yang maha bisa segala-galanya. Ya Allah alamin. Jadi salat itu adalah untuk Allah. Kita niatkan. Ibadah itu untuk Allah, hidup untuk Allah, dan juga mati untuk Allah. Mencari nafkah ini di dunia adalah sebagai sambilan keca. Ulang sembahyang jadi sambilan. Tapi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu sukses, berhasil Bapak Ibu rahimakumullah. Bakune asal sahabat Nabi berhasil karena mereka menjadikan sholat itu adalah puncak kesuksesan, kunci sukses mereka. Sehingga ketika datang Abdurrahman bin Auf ke Madinah, dilihatnya lah orang Yahudi kaya-kaya semua. Orang Islam pada waktu itu belum banyak yang kaya. Lalu ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana cara kami mengalahkan orang Yahudi? Kata Nabi, kalau kalian menjual barang lebihkan sedikit. Jadi lebihkan sedikit. Tapi terasa ya tangko, bakune timbangan dikurangi. 1 kilo jadi walau 100 kilo sawit menjadi 20 tangko. Haram. Jadi apabila didirikan salat, Fa'idha qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Apabila selesai salat, maka barulah berterbangan di muka bumi. Jadi jangan kita tinggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu sehari semalam. Itulah kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itulah mi'rajnya orang beriman, kita sampai kepada Allah. Sohnya Allah Subhanahu wa taala. Sada berengin kita bertemu Allah Subhanahu wa taala 5 waktu. Maka Allah yang harus kita jaga, sehingga ihfazillah yahfazak. Peliharalah perintah Allah, Allah akan memelihara kita Bapak Ibu.
Nah, jadi ini adalah yaitu hikmah pada malam dan juga memanjangkan kalam pada malam ini. Lebih kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan janggal. Semoga dapat kita ambil pelajaran. Yang salah datangnya dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa. Bapak Ibu rahimakumullah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya Allah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi awladina wa barik lana fi kulli shay'in a'taytana bi rahmatika ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq ya khairur raziqin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.